KPKNL Lok Sumawe memulai tahun 2021 dengan mengadakan rapat kerja untuk menyusun strategi dan rencana kerja 1 tahun berjalan. Rapat yang dilaksanakan pada 4 Januari 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Lok Sumawe, Bono Yudianto, serta dihadiri oleh seluruh jajaran pada KPKNL Lok Sumawe. Bono juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPKNL Lok Sumawe karena pada akhir 2020, melalui kerja keras seluruh pegawai, KPKNL Lok Sumawe berhasil meraih gelar Kantor Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kemudian, KPKNL Lok Sumawe mengadakan rapat dialog kinerja organisasi triwulan keempat tahun 2020. Rapat tersebut digelar untuk meneliti kendala yang terjadi sepanjang 2020 dan untuk menyusun strategi guna mencapai target challenging di tahun 2021. Pada bulan Februari, KPKNL Lok Sumawe mendapat kesempatan mengadakan knowledge sharing tentang belajar desain grafis di Forum Sanger. Forum Sanger yang merupakan akronim dari Sama-Sama Ngerti adalah forum belajar dan silaturahmi di wilayah kantor wilayah DJKN Aceh. Forum Sanger digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh jajaran di kantor wilayah DJKN Aceh. KPKNL Lok Sumawe juga melaksanakan serah terima berkas sertifikasi dari Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera dan pelaksana jaringan pemanfaatan air di wilayah KPKNL Lok Sumawe. Untuk selanjutnya diserahkan dan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan terkait. Di bulan Maret, KPKNL Lok Sumawe melaksanakan serah terima barang milik negara Idol atas tanah dan bangunan dalam kuasa pengguna kantor pelayanan pajak Pratama Lok Sumawe kepada pengelola barang yaitu KPKNL Lok Sumawe. Barang milik negara dikategorikan sebagai BMN Idol apabila BMN tersebut tidak sedang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian lembaga dan BMN yang digunakan tapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Apabila terdapat BMN yang idle, pengguna barang wajib melakukan penyerahan kepada pengelola barang untuk kemudian diamankan baik secara administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. KPKNL Lok Sumawe menyelenggarakan sosialisasi program keringanan utang atau yang sering disebut CRASH program secara daring pada 29 Maret 2021. Program keringanan utang merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Program keringanan utang merupakan program percepatan penyelesaian piutang negara dan atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, atau beban lainnya. Kepala KPKNL Lok Sumawe, Bono Yudianto mengatakan bahwa program keringanan utang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, yaitu melalui penyelesaian piutang-piutang macet. Pada April 2021, KPKNL Lok Sumawe bersama kantor wilayah DJKN Aceh melaksanakan fungsi edukasi dalam pengelolaan barang milik negara dengan mengadakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Lok Sumawe. Di bulan yang sama, KPKNL Lok Sumawe melalui tim seksi piutang negara juga melakukan penagihan langsung sekaligus melakukan sosialisasi program keringanan utang kepada para debitur dari kreditur Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan kepada para debitur di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah pada bulan Mei 2021 dan meskipun merayakan Idul Fitri dengan situasi yang berbeda akibat pandemi COVID-19, keceriaan dan semangat seluruh pegawai KPKNL Lok Sumawe tidak surut. Meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, seluruh jajaran di KPKNL Lok Sumawe tetap bisa merasakan kehangatan silaturahmi dan merasakan kebersamaan di momen sakral Idul Fitri. Pada 9 Juni 2021, kantor wilayah DJKN Aceh mengadakan pembinaan kepada seluruh pegawai KPKNL Lok Sumawe. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Syukriya HG, mengapresiasi atas capaian Indeks Kinerja Utama atau IKU yang diraih oleh KPKNL Lok Sumawe. Menurut Syukriya, pencapaian IKU tersebut adalah kerja keras dan sinergi seluruh pegawai. Seluruh pegawai harus mampu melakukan perbaikan terus-menerus dan peka terhadap semua perubahan. Di bulan yang sama, KPKNL Lok Sumawe berkesempatan menyelenggarakan kegiatan DJKN Goes to Campus bersama Politeknik Negeri Lok Sumawe.
Kegiatan tersebut mengambil tema peran DJKN dalam pemulihan ekonomi nasional dan diikuti oleh mahasiswa hingga Rektor Politeknik Negeri Lok Sumawe. Kegiatan DJKN Goes to Campus merupakan kegiatan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, khususnya kepada instansi pendidikan tinggi. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa APBN yang difokuskan untuk penanganan pandemi dan penguatan pemulihan ekonomi melalui realokasi belanja produktif dan penguatan program pemulihan ekonomi nasional. Di bulan Juli, KPKN Lok Sumawe mengadakan sosialisasi PMK 213 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang kepada stakeholder. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi kebutuhan stakeholder terkait pelaksanaan lelang. KPKN Lok Sumawe juga melakukan pengukuran standar barang dan standar kebutuhan BMN atau SBSK BMN pada Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemilihan Umum BIREN. SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi pengguna barang atau kuasa pengguna barang dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan. Agustus menjadi bulan yang sakral bagi seluruh masyarakat, khususnya tanggal 17 yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus selalu mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan dan segenap bangsa untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun ini, Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, sehingga untuk melakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia, KPKN Lok Sumawe dan jajarannya mengikuti upacara secara daring. Namun, walaupun diikuti secara daring, segenap pegawai KPKN Lok Sumawe tetap hikmat mengikuti upacara tersebut. Pada bulan September, KPKN Lok Sumawe melalui tim penilai KPKN Lok Sumawe melakukan penilaian objek penilaian berupa BMN pada Lembaga Manajemen Aset Negara yang disewa oleh PT Arungas dengan jangka waktu 15 tahun. Tim penilai melakukan penilaian ke 3 titik lokasi, yaitu tanah seluas 484.124,45 meter persegi, 26 bangunan pada area plan site, 160 unit peralatan mesin pengolahan gas, 182 unit rumah, dan 69 unit kendaraan. Pada bulan September juga, KPKN Lok Sumawe menerima bimbingan teknis dari kantor wilayah DJKN Aceh yang berkaitan dengan kepatuhan internal, hukum dan informasi, pembinaan pada seksi piutang negara, dan subbagian umum KPKN Lok Sumawe. Pada bulan Oktober, KPKN Lok Sumawe mengadakan Dialog Kinerja Organisasi atau DKO pada Selasa 5 Oktober 2021. Dialog kinerja organisasi merupakan praktik manajemen yang mempertemukan atasan dan bawahan secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan secara teratur dan direncanakan untuk meninjau kinerja masing-masing unit. Melalui DKO, setiap jajaran di lingkungan KPKN Lok Sumawe dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui penyusunan skala prioritas, risiko, dan strategi. Di bulan yang sama, KPKN Lok Sumawe turut memeriahkan Hari Uang Republik Indonesia ke-75. KPKN Lok Sumawe bersama Kemenq 1 mengadakan acara Jalan Santai Hari Uang yang mengambil tema Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenq 1 yang terpercaya menuju Indonesia yang unggul dan tangguh. Di bulan November, KPKN Lok Sumawe mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Safari Kemenq 1 bertempat di Aula KPKN Lok Sumawe. Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh atau yang disebut juga Kemenq 1 menggelar kegiatan Safari Kemenq 1 dengan turut mengundang pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya. KPKN Lok Sumawe melalui Kepala KPKN Lok Sumawe, Bono Yudianto, mengadakan kunjungan kerja dalam rangka optimalisasi penggalian potensi PNBP ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di Takengon. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan upaya optimalisasi pencapaian IKU PNBP pengelolaan aset tahun 2021, salah satunya melalui pelaksanaan lelang. Pada bulan Desember, KPKN Lok Sumawe menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan barang milik negara kepada satuan kerja kementerian lembaga di wilayah kerja KPKN Lok Sumawe. Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dari satuan kerja kementerian lembaga di wilayah kerja KPKN Lok Sumawe.
Seluruh peserta turut diajak untuk lebih peduli dengan semua BMN yang digunakan, agar seluruh BMN yang digunakan tidak idle atau tidak terawat. Selain sosialisasi dan bimbingan teknis, KPKN Lok Sumawe juga melaksanakan fokus group discussion atau FGD yang dipimpin langsung oleh Kepala KPKN Lok Sumawe Bono Yudianto. FGD tersebut membahas tema Kemenkyu bersinergi membangun negeri dan presidensi G20 Indonesia 2022. Untuk menyambut presidensi G20 tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan keselarasan dan akselerasi yang nyata untuk negeri. KPKN Lok Sumawe berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami siap menyongsong tahun 2022 dengan semangat dan integritas. KPKN Lok Sumawe, mantap berjaya!